Ulang nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillazii hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin Bapak-bapak kaum muslimin, para ikhwan yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ba'da maghrib ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sehat kita ini afiat, membawa manfaat. Dan insyaallah akan kita lanjutkan kajian kitab suci Al-Quran ini ya. Terakhir kita sampai ayat ke 247 ya Pak. Nanti kita akan lanjutkan 47 ya? Alam Taro. Oh, baca kemarin cuma belum jelasin ya. Iya betul. Iya. Sekarang dari 46 baca ya. Kemarin kita bacanya sudah sampai berapa? 47 baca kan? Ya, kita lanjutin aja bacanya nggak apa-apa. Sekarang 248 sampai 249 ya, 2 ayat nggak apa-apa. 2 ayat ya. Dan untuk mengawali kajian ini kita bersama-sama baca Ummul Quran ya, dengan harapan semoga menjadi wasilah buat saudara kita, keluarga kita yang Allah uji dengan sakit. Semoga Allah beri kesembuhan, dengan kesembuhan tidak meninggalkan penyakit dan rasa sakit. Juga untuk keluarga kita, saudara kita yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Al-Hadiniyah wa qulna al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka ala Musa wa alu Harun. Ulang salam. Mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Inna fi dzalika laayatul lakum in kuntum mu'minin. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu wa walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam
min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Terjemahnya ya, seperti biasa sambil kita menerjemahkan berkata, bila ada yang perlu ditanyakan silakan. Sekitar masalah bacaan dan hukum tajwidnya. Wa qala lahum, dan berkata lahum kepada mereka. Mereka siapa Pak? Bani Israel ya, Bani Israel. Yang berkata sini siapa? Nabi siapa kemarin Pak? Nabi Samuel ya, Nabi Samuel. Nabi Samuel. Nah, Samuel nama nabi ya. Jangan dipikir Samuel nama orang Kristen, jangan, nama nabi. Nama nabi itu. Inna ayata mulki, sesungguhnya tanda ya. Ayat ini bentuk tunggal ya Pak, bukan ayat ya, tapi satu tanda ya, satu tanda mulkihi akan apa? Kerajaannya, bahwa dia didaulat, dinobatkan menjadi raja oleh Allah. Itu ayatiyakum, akanlah datang pada kalian ya Bani Israel, apa yang datang? At-tabutu, tabut ya. Tabut itu kotak hitam untuk menyimpan, membungkus Taurat. Nah, itu kotak untuk menyimpan Taurat. Di papan ya Pak, kotaknya kotak papan Pak, bukan dari baja emas, bukan ya, papan. Fihi, padanya sakinatun, membawa sakinah. Jadi begitu tabut datang, diterima, maka akan membawa apa? Sakinah, ketenangan. Mirrabbikum, dari Rob kalian. Wa baqiyatun ya, apa Pak? Baqiyah itu artinya sisa ya, yang dimaksud peninggalan. Mimma, dari apa yang ya, mimma itu min sama ma terus diidgham, nunnya dilebur ke mim yang kedua ya, minma, jadi mimma. Dari apa yang taroka, telah meninggalkan, alu Musa, keluarga Musa alaihissalam ya, sebagai nabi dari Bani Israel. Wa alu Harun, dan keluarga Harun, Nabi Harun ya, sepupu atau saudara sepupu Nabi Musa. Dua-duanya nabi dan rasul. Tahmiluhu, membawanya, membawa apa tadi? Tabut ya. Nah, kotak hitam untuk apa namanya? Menyimpan Taurat tadi. Yang bawa nanti, yang ngusung Pak, al-malaikah, para malaikat, jamak malaikat ya. Jadi dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatan, sungguh ada tanda-tanda, lakum, buat kalian ya. In kuntum, jika kalian mukminin, orang-orang yang beriman ya. Tanda-tanda akan kuasaan Allah, bahwa benar adanya kalau Tolut itu diangkat oleh Allah jadi raja. Falamma, maka tatkala ya, maka tatkala fasola ya, sampai siapa? Tolut, apa kemarin Pak? Arti asli Tolut Pak? Towil, apa panjang ya, tinggi. Bil junudi, dengan apa? Pasukannya ya, tentaranya. Jadi bentuk jamak apa? Jundun, itu jamaknya junud, jamak taksir. Dengan pasukannya yang di dalamnya itu
ada siapa? Nabi Daud yang masih kecil, belum jadi nabi ya. Nabi Daud kecil, masih ABG. Kisahnya masih belum berlanjut itu ya. Di dalam pasukan itu ada Daud kecil. Ya, pasukan yang terkecil. Qala berkata, ya siapa? Tolut sebagai raja panglima daripada Bani Israel yang akan melawan Jalut, ya, yang selama ini tidak pernah bisa dikalahkan oleh Bani Israel ketika dipimpin oleh nabi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, kata Tolut, mubtalikum, menguji kalian, mubtalikum, menguji kalian binaharin, ya, binaharin, hak ya Pak, bukan hak. Kalau hak, nahar artinya korban, nahar. Kalau nahar artinya sungai, ya, binaharin, dengan sebuah sungai. Faman syariba, maka barang siapa yang syariba, ya, apa Pak syariba? Minum, ya, sin tebel, sya. Kalau sinnya tipis, syariba itu artinya fata morgana. Maka barang siapa yang syariba, meminum, minhu, daripadanya, ya, minum, ya, sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, falaisa minni, maka bukanlah minni dari golonganku. Jadi gambarannya pergi menyongsong pasukan Jalut, ya, perjalanan yang jauh, haus, lapar, ketemu sungai, nah nanti akan teruji mereka. Nah, akan diuji ya dengan sungai tadi, mau pada minum atau enggak. Nah, kalau minum enggak termasuk golongan Tolut. Mandi berarti enggak, mandi bukan minum ya. Ya enggak boleh minum doang ini, minum. Wa man lam yat'amhu, maka barang siapa yang tidak meminumnya, tapi bahasanya makan di sini yat'amhu ya, meminumnya. Minum berarti dengan apa? Dengan tamak. Ya, yat'am itu kan to'am, tamak. Tamak bahasa kita tamak. Tamak itu apa? Rakus ya. Tamak. Fa innahu, maka sungguhnya mini, dia golonganku. Jadi enggak minum termasuk golonganku yang utama. Illa, kecuali man, siapa-siapa orangnya yang iktarofa, ya, dia menciduk gurfatan, satu cidukan, biadihi, dengan tangannya. Jadi cuma dicauk begini Pak, cauk ya, cauk ya Pak ya, kalau segini ya, ciduk gitu. Nah, serok pakai serokan. Kalau tangan gini namanya ya nyauk aja. Iya. Oh, serok ya. Serok pakai alat. Serok memang pakai alat biasanya. Tangan. Jadi bukan dengan dua tangan ya, satu tangan. Oh, raupnya tangan dua. Tangan dua raut. Cauk ya, dicauk kan. Dia dicauk kan. Gurfatam biadi. Fasyaribu, maka mereka pada minum. Rame-rame ya. Wawunya itu menunjukkan jamak ya. Wawunya. Maka mereka pada minum, minhu, daripadanya sungai tadi ya, air sungai. Illa, kecuali qolilan. Apa qolilan? Sedikit. Minhum, dari mereka. Kebayang nggak Pak ya? Jadi sekarang pasukannya berkurang banyak ya, karena pada minum rata-rata, kecuali sedikit yang nggak minum. Illa qolilan. Falamma, maka tatkala jawazahu, ya, menyeberanginya, wa dia Tolut, waladina, dan orang-orang yang amanu, beriman, ma'ahu, bersamanya siapa? Bersamanya Tolut ya. Qalu, mereka bilang,
La taqata lana, tidaklah sanggup bagi kami al yauma pada hari ini bijaluta melawan Jalut wa junudihi dan pasukannya. Kenapa Pak? Kekenyangan sehingga nggak sanggup untuk apa? Melakukan perjalanan. Tuh. Makanya betul kata Nabi ya, kalau makan minum nggak apa? Makan setelah lapar berarti sebelum kenyang, apalagi kekenyangan. Qala berkata ya, siapa Pak? Talut ya. Alladzina yadhunnuna, orang-orang yang yadhunnuna mereka, ini berkata ini maksudnya ya, orang-orang yang yadhunnuna mereka menyangka, maksudnya apa? Zon itu ada dua pengertian. Arti aslinya menyangka, tapi kalau diikuti oleh an artinya ya yakin, menyangka dengan sepenuh keyakinan ya. Zon itu ya. Yadhunnuna mereka meyakini annau bahwasa mereka mulaqullah ya, akan bertemu pada Allah ya. Kamin berapa banyak dari fiatin kelompok qolilatin yang sedikit golabat dapat mengalahkan fiatan katsirah, kelompok yang jumlahnya banyak biiznillah dengan seizin Allah. Jadi walaupun tadi pasukannya sudah terseleksi ya, terseleksi ya, sehingga tersortir ya, sehingga tinggal dikit, ternyata itu memang yang sisanya itu orang-orang yang beriman dan mereka yakin ya, jumlah sedikit itu tidak membuatnya mereka jadi surut untuk semangat jihadnya, karena sudah banyak kasusnya bahwa berapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak, semuanya biiznillah dengan seizin Allah. Wallahu, dan Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Pengertiannya Bapak, bersama di sini akan menolong ya, akan orang-orang yang sabar. Jadi kategorinya seleksi tadi adalah ya untuk menyaring mana yang sabar, mana yang tidak. Yang sabar dengan perintah Allah dan pimpinannya, itulah yang bakal menang, akan ditolong. Yang nggak sabar sudah ya. Ini belum selesai yang kita baca kisah yang berkaitan dengan masalah Talut dan Jalut ya, sampai nanti seterusnya masuknya Nabi Daud ya alaihissalam. Baik para hamba sekalian, jadi sini dari ayat yang ke 246 itu ya. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Tidaklah kamu perhatikan kepada penguasa dari Bani Israel ya setelah Nabi Musa. Jadi sedikitnya sudah saya ceritakan ya, tapi kemarin belum sampai jelas ya, sejelas-jelasnya, karena memang kemarin kita bahas masalah Qordon Hasanah ya, tentang Qordon Hasanah. Jadi setelah Nabi Musa ya dan umatnya Bani Israel waktu itu oleh Allah disuruh untuk mengusir kaum Jabariyin yang menguasai Baitul Maqdis ya, itu Bani Israel tidak mau ya, dengan mengatakan ya, idhab anta wa rabbuka nahnu hahuna qaidun. Pergi saja kamu Musa bersama Tuhanmu, kami menunggu hasilnya di sini. Inilah yang membuat mereka akhirnya ditahkim, dihukum ya, dihukum dengan cara dibuat keder ya, di padang tih selama 40 tahun. Itu kisah ini juga di Al-Qur'an ya, di ayat-ayat yang lain. Di sini nggak disebut ya. Di Al-Baqarah maksudnya, walaupun banyak bicara masalah Bani Israel. Nah, dalam masa
waktu 40 tahun itulah Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat. Selagi Nabi Musa dan Harun masih ada, Bani Israil juga banyak diuji ya. Selain tadi keder, juga ada kekurangan pangan, kekurangan makanan, kekurangan minuman. Ketika mereka kurang makan, Nabi Musa berdoa, mereka dikasih apa Pak? Mana dan salwa. Mereka nggak puas, nggak cukup dengan mana dan salwa, minta yang tumbuh dari dalam bumi. Nabi Musa berdoa pun dikasih sayur mayuran, timun, bawang putih, bawang merah, kacang adas, luar biasa. Ya. Minta apa lagi Pak? Mereka kepanasan, kehabisan bekal minum, minta Nabi Musa. Nabi Musa pun berdoa, dikasih 12 mata air yang keluar dari batu. Ya. Batu dipukul Pak sama tongkatnya Musa, keluar memancar 12 mata air. Sudah semua kisahnya ya Pak. Di depan udah kan ini kan ya, sudah semua. Ini ngingetin lagi aja. Nah, aneka macam mukjizat itu adalah adanya di situ. Ya, di situ. Nah, selagi Nabi Musa masih ada dan mereka berada di padang tih tadi. Nah, setelah Nabi Musa dan Harun wafat, mereka dipimpin oleh seorang nabi. Ternyata nabi tadi dengan Bani Israil diuji oleh Allah dengan apa? Musuh yang selalu menyatroni mereka, yaitu siapa tadi? Jalut dan pasukan yang nggak pernah bisa dikalahkan. Ya, setiap kali perang melawan Jalut selalu kalah. Nah, akhirnya mereka berkata ya, pembesarnya tadi Al-Malak tadi ya, kepada Nabiullah, ya Nabiullah, berdoalah kamu pada Rob, ya, pada Tuhanmu bahasanya gitu ya, agar Allah angkat seorang raja yang bisa memimpin kami dan mengalahkan melawan Jalut. Nabi tadi berdoa ya, sementara namanya siapa tadi Pak yang saya tahu? Nabi Samuel tadi ya, sementara yang saya tahu. Ditunjuk siapa? Tolut. Nah, Tolut. Ternyata begitu Tolut ditunjuk, mereka tidak puas karena menurut mereka Tolut itu tidak punya apa-apa. Ya. Mereka merasa wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih berhak untuk menjadi raja dibanding si Tolut. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Tolut itu enggak diberi apa? Kelapangan harta. Jadi menurut mereka yang pantas jadi raja itu yang kaya raya. Nah gitu ya. Tapi ternyata Tolut memang tidak kaya raya. Bukan orang kaya, dia hanya menang tinggi ya, tawil tadi ya, menang tinggi. Nah, tapi itu udah pilihan Allah yang pasti tidak salah ya, tidak salah. Makanya kata Nabi Samuel tadi, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ya, sesungguhnya Allah telah memilih. Ini Allah, pilihan Allah, nggak akan salah. Allah pilihkan buat kamu dan Allah menambah kepada siapa? Tolut tadi bastatan fil ilmi, kelapangan dalam masalah ilmu. Jadi dikasih ilmu tentang ilmu apa? Ilmu berperang pastinya ya, yang bisa mengalahkan musuhnya. Juga dikasih apa? Kelapangan dalam masalah jism. Apa kemarin jism Pak? Fisik ya, fisik yang kuat. Nah itu ya, soalnya dia seorang raja harus memiliki fisik yang tangguh ya, yang kuat. Nah, kemudian supaya mereka yakin tadi ya, yang kita baca bersama ayat yang ke-248 tadi, bahwa nanti ada ya pertanda bahwa Allah itu ridho ya dengan Tolut sebagai rajanya, yaitu akan datang tabut. Jadi selama ini tabut itu hilang Pak. Tabut itu hilang selama ini dan mereka kehilangan. Yang itu juga membuat mereka menjadi apa? Gundah. Nah, kan tabut itu hilang. Ini semua atas apa? Qadarullah ya. Ini kan benda satu-satunya Pak. Bisa-bisanya hilang ya kan. Benda satu-satunya. Dan ini kan benda dari langit ya, yang Nabi Musa terima ketika Mi'raj ke Bukit Tur Sina ya kan. Itu. Tapi bisa-bisa hilang. Rupanya memang ini sudah skenario Allah ya.
Pertanda bahwa Allah itu ridho dengan Talut, ya, nanti akan datang tabut ya, pada kalian. Nah, jadi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk itu tabut datang, nah, dan dapat mereka terima, nah itu mereka nanti akan apa? Yang tadinya mereka pusing, mereka galau, mereka bimbang, ya, nanti akan tumbuh apa? Rasa sakinah, ketenangan. Nah, dan yang membawa tabut tadi siapa? Para malaikat. Nah, para malaikat itu. Jadi kayaknya enak banget ya, Pak. Hidup di mana zaman masih ada nabi, ya, Nabi Samuel tadi, ya, seperti itu. Jadi kalau kayak kita sekarang ada virus corona, kalau ada nabi enak kali ya, ya nabi doa gitu ya. Ya pastilah hilang gitu. Jadi seperti Firaun aja kan, Pak. Begitu dia diuji oleh Allah dengan apa? Darah, di mana-mana darah. Datang ke Musa, "Ya Musa, kalau kamu nabi beneran, coba doa sama Tuhanmu supaya darah ini hilang." Ya, karena semua berubah jadi darah. Air minum berubah jadi darah. Sop kambing berubah jadi darah. Mau mandi, kolamnya jadi darah. Mereka nggak bisa menghilang. Nabi Musa berdoa, nabi dikabulkan, hilang darah. Yang tadinya janji kalau ini darah hilang kami akan beriman sama Tuhanmu dan Tuhan Harun. Tapi ternyata tidak, malah balik menuduh kalau Nabi Musa itu tukang sihir. Oh, ganti dengan yang lain. Memang Allah bodoh ya, tidak. Diganti dengan apa? Kodok. Di mana-mana kok kodok. Ya, tadi enaknya ada nabi, datang lagi Nabi Musa. Musa, kali ini kalau benar-benar kamu nabi beneran, coba doa sama Tuhanmu. Ini ada wabah kodok, ya kan? Di mana-mana kok kodok. Nah, Nabi Musa berdoa, hilang kodok. Tidak beriman juga, ganti lagi dengan belalang. Ya. Oh, lebih ngeri lagi Pak, belalang. Ya, semua dedaunan dimakan belalang, mereka terancam gagal panen, ya kan? Berdoa Nabi Musa, hilang, pun nggak beriman. Ganti dengan apa? Kutu, juga sama nggak beriman. Jadi, tadi Pak, enak hidup zaman Nabi, ada Nabi ya, seperti itu. Mau Pak, hidup zaman Nabi? Kelewat ya. Kalau cuma nama Nabi ya, kayaknya nggak sanggup juga kita Pak. Nabi itu Pak di Madinah per 4 bulan sekali perang. Kita mana sanggup ya kan? Iya. Per 4 bulan sekali. Ini pernah saya hitung tuh di Quran, perang yang diabadikan di Quran loh Pak, dari mulai perang yang pertama perang Badar, terus kemudian perang Uhud, dan terakhir perang Tabuk. Terakhir perang Tabuk. Itu rata-rata per 4 bulan sekali. Jadi kayaknya sih enak gitu ya hidup zaman Nabi. Ya, susah nyari duit, datang siapa? Sa'labah. Ya Rasulullah, doain supaya saya ini kaya. Doain sama Nabi, bahkan dikasih modal ya, kambing yang sudah bunting. Doa Nabi kan makbul Pak. Kaya raya dia jadinya, yang tadinya miskin. Ya, ternaknya di mana-mana. Itu enaknya Nabi. Tapi ternyata juga dia teruji ya kan, karena dengan dia lalai, sholatnya suka terlambat. Sholatnya yang tadinya di belakang Nabi, lama-lama mundur, lama-lama masbuk, lama-lama sholatnya di kandang kambing. Sampai akhirnya apa? Zakatnya nggak diterima. Itu. Nah ini ya tadi sudah ditunjuk pun tadi kan sempat ditolak. Talut, siapa Talut? Talut kan cuma menang tinggi doang. Mestinya kami yang berhak. Nah Allah memberikan apa? Caranya dengan cara sendiri. Mereka akan percaya, yakin bahwa Talut itu sebagai rajanya ya dengan datangnya tabut. Ya. Nah begitu datang tabut dibawa oleh malaikat, akhirnya mereka jadi percaya. Mereka tenang, senang. Kenapa? Karena sudah mendapatkan pemimpin yang bakal bisa mengalahkan Jalut, ya bukan Jalut. Nah kemudian sampai di situ ya, akhirnya Jalut merekrut pasukan perang ya, pasukan perang. Ya, nanti di ayat yang ke 251 itu ya, 51 nanti di situ termasuk yang mendaftar waktu ada perekrutan itu adalah siapa? Nabi Daud kecil ya, Daud itu mendaftar, yang sempat diragukan kemampuannya oleh Talut. Kamu tuh masih kecil banget ya,
Emang kamu bisa apa, ntar cuma ngerepoti doang gitu ya. Nah, tapi karena emang punya semangat ya jihad yang luar biasa ya, akhirnya tetap dia ngotot pengen ikut berangkat. Ya, sudah, buktikan kalau kamu tuh bisa, kamu punya kebolehan apa. Jadi nggak asal daftar, nggak asal pengen, tapi harus ada kemampuan. Cerita dia, saya pernah mengembala kambing kami diserang sama serigala, saya lempar dengan batu, kena mati. Luar biasa. Coba buktikan lemparannya. Betul Pak, gitu. Ambil batu lemparnya jauh sekali. Daud itu ya, jauh sekali. Memang dari ABG sudah kuat ya Daud ya Pak ya. Makanya pantas kalau ketika jadi nabi, besi bisa dinyek-nyek ya. Oh iya kan, besi kan, bisa besi. Oh iya, besi bisa dinyek-nyek sama dia. Ya, luar biasa. Dari ABG-nya udah kuat. Ya. Punya istri berapa Pak? 99 Pak. 99 nggak gempor Kak. Kuat itu. 99 ya kan, luar biasa. Jangan dipikir bagaimana ngaturnya ya kan. Ibadahnya itu Nabi Muhammad juga salut ya, karena puasanya sehari puasa sehari tidak. Nah, itu kan. Iya, puasa Daud itu Pak ya kan. Sehari puasa sehari tidak tuh. Bangun malamnya juga kuat, tahajudnya. Maka kata Nabi, sebaik-baik ibadah Nabi Daud. Tuh. Jadi jangan bayangin punya istri 99 kerjanya kelonan doang, enggak ya. Enggak. Ya, anaknya banyak ya, banyak. Nah, ada Sulaiman anaknya kan. Tuh, anaknya aja Sulaiman itu yang jadi raja nggak tanggung-tanggung ya, rajanya para raja manusia, raja binatang, raja yang dedemit, Ifrit semua jadi pasukannya. Ini Daud itu ya. Nah, jadi termasuk ketika penggalangan pengrekrutan pasukan, Daud ya yang melamar, yang mendaftar dan akhirnya diterima. Nah, ketika hendak menyongsong tadi pasukan Jalut sudah beri arahan ya, beri arahan seperti itu ya. Seperti Rasulullah juga ketika mau mau membawa pasukan memberikan arahan, baik Rasul ikut maupun tidak ikut ya. Bahasa sekarangnya briefing gitu ya, seperti itu. Jangan kata Nabi, jangan lupa kalian selalu berdoa mohon pertolongan Allah. Jangan berharap ketemu musuh, tapi kalau ketemu jangan lari. Itu Nabi misalnya. Bahasa kitanya rawi lantas malang-malang putung, orang tinggal gelanggang coro Melayu. Hadapin, loh iya. Itu membakar semangat kan. Itu. Jangan tebang pohon yang berbuah, jangan bunuh anak-anak, orang perempuan, orang yang sudah menyerah, jangan hancurkan tempat-tempat ibadah mereka. Seperti itu. Jadi ada briefing. Nah, di sini Tolut ya menyampaikan bahwa nanti kita akan diuji oleh Allah dengan sebuah sungai ya. Itu sungai Efrat Pak, di mana? Irak ya Pak? Irak kan? Irak itu. Akan ketemu sungai Efrat itu. Barang siapa yang minum bukan golonganku. Ya, jadi memang ini sungai sebagai sungai ujian. Bayangannya ini kan perjalanan jauh, nggak disebutkan ya dalam tarikh berapa jauhnya. Kalau Rasulullah kan jelas ya, dari Madinah ke Tabuk ya, Syria ya, yang sekarang Syria itu perjalanan 20 hari terik panas luar biasa. Itu diabadikan di Quran ya, surat At-Taubah ya. Yang kendaraannya 1:10, satu onta 10 sahabat ya, gantian ya, luar biasa. 20 hari PP berapa? 40 hari. Itu jalan bukan jalan untuk jalan-jalan piknik ya. Jalan nanti bakal ketemu musuh yang bakal perang tuh Pak, melawan pasukan yang nggak tanggung-tanggung. Ini dipimpin oleh Kaisar Romawi, siapa? Herakles ya, negara superpower pada waktu itu ya, yang luar biasa ya, itunya embriumnya, yang pasukannya 200.000 itu
tentaranya doang ya. Nah, Rasulullah berangkat dengan hanya berapa? 30.000. Tapi tadi ya semangat, dan sampai begitu sampai di sana Menjadi orang ya, pasukan apa? Pasukannya Herakles mikir dia, ini kayaknya bukan manusia ini. Dari Madinah ya ke Tabuk pada waktu itu panas, kok bisa selamat, nggak pada mati tengah jalan gitu kan. Pasti ini bukan manusia. Akhirnya mereka apa? Pilih narik pasukan mundur, Pak, mundur. Karena sebelumnya ada perang Mut'ah kan, Mut'ah itu, di mana Rasul nggak ikut, hanya beberapa orang saja, nggak jumlah banyak, tapi mereka juga udah kocar-kacir. Nah, ini datang dengan 30.000. Sebenarnya 30.000 itu jauh lebih banyak, jauh lebih sedikit dibanding dengan mereka yang 200.000. Nah, seperti itu ya. Tapi itulah semangat yang dibakar oleh iman ya, luar biasa. Nah, termasuk tadi ini ya. Nah, begitu benar ya, melintasi sungai yang tadi pesan Taulut, faman sariba minhu falasami, ini barang siapa yang minum daripadanya dia bukan golonganku. Waman lam yat'amhu fa ini siapa yang enggak minum termasuk golonganku. Illa, kecuali kalaupun minum, illa manif tarofa, kecuali hanya seciduk gurfatan, cidukan biadih dengan tangan, bukan gayung. Seciduk tangan satu, Pak, bukan tangan dua. Kalau tangan dua namanya ngeraup. Segitu. Nyauk berarti kan, nyauk doang. Nyauk sih. Segitu sekali doang, Pak. Blek gitu, sekali doang itu. Nah. Iya, nyebrang kali. Iya, diujinya berangkali. Iya. Ya bayangannya, Pak, perjalanan jauh, dia butuh, dia mungkin udah kelaparan, kehausan, begitu lihat kali, ya girang, dia nyebur, nyelam, ya kan? Ya tadi istilah sekarang apa? Sambil nyelam minum air itu tadi ya. Jadi bukan gayung lagi ya, bukan nyiduk lagi, tapi mungkin nyelam sambil minum sehingga sekenyang-kenyangnya. Ya. Nah, jadi nyelam sambil minum sekenyang-kenyangnya. Nah, begitu selesai pada mentas, ya, tahu mentas enggak? Mentas itu keluar dari tempat berendam namanya mentas. Oh iya. Iya. Oh iya. Naik itu ya umum naik mah kan, itu. Tapi kalau mentas beda. Keluar dari sungai itu namanya mentas. Mentas. Ya, begitu mentas, sudah yang tadi minum sekenyang-kenyangnya, mereka kekenyangan. Yang minum sebanyak-banyaknya jadi kekenyangan, ya kan? Adik pernah kan? Puasa, haus banget, terus minum sebanyak-banyaknya, habis buka langsung lemes. Jangankan untuk jalan jauh ya, untuk sholat tarawih aja mungkin sudah nyender aja, seperti itu. Kalau paksa, bagi untuk jalan jauh. Apa? Kemengkaraan, kekenyangan. Berarti yang memohon doa pada Allah mau menghadirkan seorang raja itu Nabi tadi apa, Nabi Samuel ya? Samuel itu memohon kepada Allah untuk dihadirkan seorang raja itu. Ya, pemimpin yang bisa menjadi komandan perang mereka ya. Itu yang saya baca di tafsirnya Nabi Samuel. Mungkin ada tafsir lain ya. Itu Nabi tadi. Jadi memang dipimpin sama Nabi dia. Tapi ini dimaksud bukan Nabi Musa di sini ya, bukan Nabi Harun, bukan. Karena ini sudah wafat Nabi Musa dan Harun. Nah, akhirnya mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ya. Mereka bilang apa? Qalu la taqata lanal yauma bijaluta wa junudih ya. Kami tidak sanggup pada hari ini untuk melanjutkan perjalanan untuk melawan Jalut dan pasukannya. Nah, jadi akhirnya dia ditinggal, Pak. Ditinggal. Nah, jadi seperti Rasulullah SAW ketika berangkat ke medan Uhud, ya kan? Ini kan pasukan habis perang di medan Badar, ya kan? Di medan Badar. Enggak lama kemudian tantang lagi, akhirnya tetap harus berangkat. Harus berangkat. Nah, hanya dalam perjalanan menuju medan Uhud pada waktu itu ada orang-orang yang berpenyakit ya hatinya, itu orang munafik. Akhirnya mereka memprovokasi
untuk tidak menyongsong musuh di medan perang. Karena memang mereka ini pada awalnya mengusulkan kalau musuh itu tunggu di dalam kota Madinah. Rupanya usulnya nggak diterima. Ini usulannya nggak diterima. Yang diterima usulan para kaum muda yang mereka penuh semangat, kita songsong ya di tengah jalan. Dengan pertimbangan kalau ditunggu dalam kota nanti akan apa? Banyak kerusakan ya kan, banyak kerusakan fisik, lingkungan, rumah, pas segala macam ya kan. Tapi kalau disongsong di luar kota ya akan lebih bisa meminimalis ya kerusakan. Itulah yang diterima sama Nabi usulnya. Nah, orang-orang tadi mungkin karena usulnya nggak diterima, sakit hati. Nah, pada dasarnya memang orang yang berpenyakit hatinya, yaitu siapa di situ? Ada Abdullah bin Ubay bin Salul ya, memang dia tokoh Yahudi ya, Yahudi Madinah yang tadinya memang tinggal dalam benteng Khaybar itu. Dia masuk Islam, tapi rupanya masuk Islam yang abal-abal ya. Nah, itu memprovokasi. Akhirnya 200 pasukan Pak balik ke kota Madinah. Tapi Nabi nggak kecewa ya, merasa berkurang pasukan, nggak merasa juga berkurang kekuatan, tidak ya, karena kekuatan itu mutlak punya Allah. Tadi ayat tadi berulang kali kan, kam min fiatin qalatin golabat fiatan kasirotan bitnillah. Ini berulang kali ayat. Berapa banyak ya sudah terbukti dari zaman-zaman bahla, zaman-zaman dulu kaum yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak, sudah banyak. Karena ukuran untuk melawan musuh perang sabil itu adalah harus syarat utamanya apa? Ikhlas. Ya, bukan perangnya ingin menjadi dikata sebagai pahlawan, sebagai orang yang berani, ingin mendapatkan ghanimah, bukan itu. Tapi semata karena Allah, itu yang diharapkan. Makanya begitu orang-orang berpenyakit pada keluar di barisan, malah seneng. Nabi senangnya kenapa? Steril sudah, bersih. Karena orang-orang yang seperti ini kalaupun ikut juga bakal yang ngeribetin ya, susah diatur. Taruh depan mungkin bakal jegal, di tengah bakal ngeribetin, di belakang bakal nggondelin, ya sudah, biarin aja. Nabi nggak kecewa dengan berkurangnya jumlah. Sekarang steril. Nah, dengan apa? Dari orang-orang yang berpenyakit, tinggal orang yang ikhlas saja. Nah, seperti itu. Begitu. Termasuk tadi siapa? Tolut ya. Karena memang supaya menang harus bersih pasukan ini dari orang-orang yang berpenyakit. Apalagi kalau sampai dalamnya ada musuh dalam selimut, Pak. Wah, ini bahaya kan, Pak? Iya. Ini gambarannya orang-orang tadi yang pada minum sekenyang-kenyang adalah orang yang tidak taat, yang bakal sulit untuk diatur nanti di medan perang, ya kan? Orang yang nggak taat, orang yang indisiplinir, ngeri kan, Pak? Karena beberapa gelintir orang yang nggak taat itu bisa pengaruh menjadi kalahnya. Contoh pada zaman Nabi di medan Uhud, kata Nabi pada pasukan pemanah di Bukit Uhud, jangan turun sebelum ada komando dari Nabi untuk turun. Berapa orang sih? Nggak banyak tuh, Pak. Tapi karena indisiplinir, yang berapa gelintir orang itu akhirnya jadi kalah secara fisik kan. Rasulullah hampir kena ya, Rasulullah makanya bahasanya mungkin hampir mati lah ya, karena sudah masuk lubang, ditimpai dengan batu, kena panah di pipinya sampai giginya patah. Rasulullah seperti itu. Nah, ya. Yang nyerang Khalid bin Walid, nah seperti itu. Berarti yang taat yang minum secau. Iya betul. Yang secau atau mungkin nggak minum. Jadi memang tuh alat untuk apa? Sungai tadi alat untuk menguji ya, untuk menguji ini pasukan ini apa? Mana pasukan yang fisabilillah, mana yang tidak. Yang perang karena Allah atau mungkin karena tadi ingin ikut-ikutan, ingin dapat ghanimah dan sebagainya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya ternyata lebih banyak yang minum ya. Jadi sekarang untuk melawan Jalut malah pasukannya nggak sebanyak biasanya kan banyak, justru sekarang sedikit. Tapi ternyata nanti sampai ayat berikutnya menang ya, setelah Jalut dilempar batu sama siapa? Daud kecil itu. Daud ya. Nggak tahu Daud kecil itu mana yang namanya Jalut
Ya. Ya paman, mana sih tunjukkan ke saya yang namanya Jalut yang mana? Ditunjukin, lempar kena mati, udah ya sudah kalau subhanallah ya. Itu jadi nggak bisa meremehkan apa kaum milenial istilah sekarang ya Pak. Itu nggak boleh kamu generasi manusia itu seperti itu. Nah, ini para bos sekalian kisahnya kurang lebih seperti itu ya. Nanti bisa dilengkapi setelah ayat berikutnya. Ada yang tanyakan sebelum ditutup? Silakan Pak. Iya betul, di Bukit Uhud. Rasulullah posisinya pokoknya ada yang di lembah, ada yang di puncak. Ini kan posisi strategis kan Pak. Ada yang di bawah, ada yang di puncak. Jadi pasukan pemanah yang taruh di atas, pas banget kan? Pas banget. Ya gambarannya, tapi jangan kalau Bapak tempo hari umroh ngelihat memang itu Bukit Uhudnya nggak setinggi zaman dulu. Itu udah dipangkas. Yang kita pakai parkir mobil untuk melihat apa Bang Ade, para jenazah yang syahid di situ, itu sebenarnya itu tadinya itu bukit itu, yang kita parkirnya kita tuh bukit, tapi sudah diratain. Lembahnya ya itu tempat mengubur itu, yang di situ ada Hamzah, di situ ada siapa, Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya, 70-an orang. Lembahnya itu seperti itu. Ya dulu ada, ya dulu ada. Sekarang nggak ada, udah banyak kering. Itu ya. Jadi memang sudah banyak situs yang dibuang ya, sudah situs. Ya seperti Safa Marwah aja. Lah kita kan nggak lihat gunung Safa Marwah, adanya apa? Adanya ya miniatur ya. Dan yang terakhir kemarin dibuang adalah apa? Di Madinah itu Pak, Hondak. Ya, Hondak itu belum lama ya, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya, Hondak itu diuruk ya, Hondak. Padahal mestinya itu sejarah situs yang harus dipertahankan biar kita ini pada ngerti ya. Itu. Baik para bos sekalian ya, tentu belum puas dengan ini ya, terus dibaca tarikh ya yang lain atau tafsirnya ya dari tentang masalah Jalut dan Talut ini. Karena ini memang peristiwa yang sangat monumental sehingga sama Allah diabadikan. Yang ini adalah sebagai ibrah buat kita, bahwa taat itu adalah merupakan prinsip hidup dalam Islam. Itu ya, taat ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.